sekalian, bagaimana bisa pemerintah bisa berjalan dengan baik kalau hal-hal yang seperti itu izin dan tidak stabil Bapak Ibu sekalian. Tidak usah kita terlalu jauh. Berpatah dasar yang isi kurang baik, misalkan berkat pemerintahan apalagi pemerintah Kabupaten Pangkep ini luar biasa Bapak Ibu sekalian. Jadi saya minta yang salah kita semua yang ada dilakukan. Tidak saja kita melakukan perubahan. Tidak ada yang baik. Ini bulan saya kesempatan ini lagi bisa menggali para kesempatan. Ada juga yang melengkapi beliau yang selama ini berjuang melawan gerakan perubahan, tapi mohon maaf hanya sebatang rokok saja dia melakukan pindah haluan untuk tidak masuk dalam gerakan perubahan. Mengenai tarungku waktu berjuang bersama waktu Lena, kira-kira ia lapas berkata di tarungku ini bagi Bapak Ibu sekalian. Tidak ada Bapak Ibu sekalian yang seperti itu. Dia karena ia gaul. Selama 10 tahun dia berlawanan hanya persoalan sebatang rokok dia pindah. Nah, ini saya ingatkan kita semua. Memang berat ini gerakan perubahan Bapak Ibu sekalian karena butuh nyali. Kalau tidak ada nyalita, ya mohon maaf keluar bagi dari gerakan perubahan ini Bapak Ibu sekalian. Tapi di sana Orang Jagung ini yang jumlah wajib pilihnya meminta dengan sangat harus 70% kemenangan. Saya singgung sedikit apa yang beliau sudah sampaikan, bahwasanya untuk ibu-ibu punya anak SD sampai SMP, insya Allah pun diberikan amanah, dia tanggung baju sekolahnya mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 SMP. Sudah ngerti? Seragamnya luar biasa. Kalau tidak salah ini diketuai istrinya Pak Irwan. Yang saya hormati adik-adik kreatif dari Sigara. Mana Sigara ini Sigara? Biasanya Sigara paling ramai Sigara ini. Moderatornya dari mana? Sigara luar biasa. Terima kasih. Saya tahu pasti kreativitasnya Sigara ini yang begini-begini. Insya Allah kreativitas yang seperti ini harus kita dorong terus-menerus. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, tanggal 27 November yang akan dilaksanakan pada bulan depan, jatuhnya di tahun 2024. Bapak Ibu, sekaligus mengucapkan permohonan maaf karena calon wakil bupati Pak Amiruddin lagi berhalangan karena ada sesuatu di Labakang. Dia kunjungan ke tokoh-tokoh di Labakang, maka beliau tidak mendampingi pada siang hari ini bersama, sekaligus menitipkan salam beliau terhadap Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu, mungkin ada yang bertanya-tanya, kenapa calon bupatinya gondrong ini? Jujur saja, 14 bulan 15 bulan berlalu, rambut ini berat sekali saya bawa awalnya. Hampir setiap tempat saya datang ada yang bilang begini, yang paling ekstrim, wah ini calon bupatinya rambutnya panjang gondrong kayak preman gitu. Jadi saya pulang ke rumah, saya tanya istri gue, coba perhatikan dulu wajah saya kayak preman dia. Waktu itu saya tidak mencoba menjawab semua yang dilontarkan orang terhadap saya. Kenapa? Karena itu pendapat orang terhadap diri saya.
Insya Allah hari berganti, bulan berganti. Saya akan buktikan bahwa yang dituduhkan itu sangat berbeda. Yang Bapak Ibu butuhkan bukan gaya dari saya. Yang Bapak Ibu butuhkan adalah isi dalam kepala saya. Bagaimana merubah kemiskinan yang ada di Kabupaten Pangkep. Pertanyaan kemudian, apa yang kita mau bawa? Orang mau jadi bupati punya visi misi. Apa visi misinya? Ini terima kasih ya. Ini sudah ada ternyata programnya di sini. Tadi Pak Ketua Tim bercerita tentang pupuk menunggu petani dan subsidi pupuk petani bagi tambak. Ini banyak tantangan. Ada yang mengatakan bahwa ini tidak mungkin. Saya katakan tidak ada yang tidak mungkin. Kenapa? Pertanyaan saya, negara menggelontorkan anggaran 1,5 triliun untuk apa? Untuk menjaga kesejahteraan masyarakat Kabupaten Pangkep. Maka tugas pelayan adalah betul-betul menjalankan amanah itu dan menjalankan kepada masyarakatnya. Maros berlebihan, baru berlebihan, kok Pangkep hilang? Kenapa kira-kira? Kan itu pertanyaan yang harus kita jawab. Kalau dia mengatakan bahwa itu tidak mungkin, tugas pemimpin itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Tugas seorang pelayan masyarakat itu tidak boleh menyerah dengan keadaan. Harus terus-menerus berusaha bagaimana memuaskan masyarakatnya. Kalau tidak sanggup, mundur dari jabatan itu. Bukan alangnya lagi itu. Jadi pupuk menunggu petani, subsidi pupuk bagi petani tambak. Kenapa subsidi untuk petani tambak? Kalau mencari regulasinya tidak ada. Kenapa? Karena dia petani tambak. Kementan tidak menurunkan pupuk untuk petani tambak. Ke KKP tidak ada pengadaan pupuk. Tidak boleh pasrah. 60% masyarakat kita petani tambak. Dengan begitu bisa mengejut sektor-sektor perekonomiannya. Tadinya pelihara ikan bolu, sekarang ikan nila. Saya tidak tahu kalau ikan nila ini gagal, kira-kira ikan apa lagi yang mau diurus. Maka tugas pemerintah Kabupaten Pangkep harusnya ada perda, ada pergub, anggarkan pupuk subsidi untuk petani tambak. Untuk apa? Mendongkrak sektor-sektornya. Dengan begitu bisa mengurangi kemiskinan yang ada. Hari ini kita termiskin di Sesuratan, maka yang harus kita lakukan adalah menggenjot sektor-sektor yang bisa mendongkrak perekonomian masyarakat. Salah satunya adalah pupuk. Kemudian, ini penting sekali, peningkatan tukin bagi ASN. Coba bayangkan, ini pasti sekolah rata bertahun-tahun kita sekolahkan di Makassar. Pulang-pulang dia sarjana, dia mengabdi di daerah yang dihargai dengan 300.000. Dia bukan mengurangi beban orang tuanya, malah dia menambah beban orang tuanya. Pak Tomo ke persikola na dahil nang tumayo busog ng lubilangan dinugapo. Jadi tidak akan pernah kita dapatkan pekerjaan yang maksimal. Kenapa? Karena tidak mensejahterakan karyawannya. Maka Angka Amir memastikan tidak ada anak THL berpenghasilan di bawah 1 juta. Pasti gimana lahir dibalik ke mereka ngali anggarannya. Kasih tahu kita yang ada deh. Kapunan di pawangin lampat boy na boy. Jadi tukinnya ASN yang tadinya tukinnya 1
Jadi dia tidak berkurang sebenarnya. Dipasangi indikator supaya dari indikator itu bisa mengurangi titik itu. Itu sebenarnya. Terlambat hadir, absen pagi, siang, sore, tidak absen siang, dikurangi. Yang saya heran, akhir-akhir ini dia cabut itu cengklok siang. Karena saya dari 15 bulan lalu saya sudah berteriak, kenapa ada orang bekerja absen pagi, siang, sore kayak makan obat saja? Tidak boleh. Kenapa? Fungsi ASN itu adalah fungsi pelayanan terhadap masyarakat. Pertanyaannya, kalau dia bertugas kemana, belum selesai pekerjaannya dia siang hari, apakah harus kembali lagi ke pangkatnya cekok? Berapa biaya yang dikeluarkan kasihan? Maka itulah cara indikator. Karena kalau kita berdiskusi, pasti saya tidak kurangi. Yang ada adalah dia melanggar 9 indikator ini. Maka itulah caranya mengurangi. Tidak begitu. Itu namanya menghukum orang. Kembalikan standar tukinnya. Dengar kita kasih tahu nanti Pak Lurah, Pak Camat, Pak Camat, Pak Lurah. Ini pulang dari rumah kantin perjuangkan apa deh KTP apa? Kasih tahu nanti. Kasih jelasnya. Harusnya yang pemerintah lakukan adalah penambahan penghasilan bagi yang berprestasi kerja. Nah, itu kembalikan dia standar, lalu memberi reward terhadap orang yang betul-betul bekerja. Itu namanya menjaga kesejahteraan. Sudah dilakukan. Tuntutannya adalah kinerjanya harus bagus. Nah, jadi kalau ada Pak Camat ini Pak Lurah Pak Camat, saya menjadi nanti kurang rekon rumah kate bisa jalan kate metek RC. Kade pegawai dan yang ngasih ini sudah setuju semua. Ngasih kami rekon rumah kate bisa beri. Jadi, saya begitu. Karena kenapa? Tidak ada sesuatu yang mustahil. Dan tidak ada yang hebat di muka bumi ini. Semua atas kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua atas kebesaran Tuhan. Tidak ada sesuatu yang terjadi tanpa sepengetahuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi, lupa lagi. Ada penerima PKH di sini. Ada ya. Saya ingatkan ya, saya lampaui dulu 2 program saya lampaui, saya bahas soal PKH. Jangan pernah ada penerima manfaat itu ditekan oleh lurah atau camat. Jangan. Kenapa? Kita sudah termiskin. Sikit ini lagu Hamdan ATT termiskin di dunia. Anda termiskin susah. Kenapa boya-boya lagu apa? Kita sudah miskin. Kita dihimpit lalu dimainkan masuk ke instrumen politik. Kita bukan mainan, kita manusia. Kita punya harga diri yang tidak bisa digadai dengan uang. Maka dari itu, pastikan Bapak Ibu tanggal 27 November memilih sesuai dengan hati nurani. Bukan saya. Siapa tahu hati nurani tak kemana silakan. Saya datang hanya memaparkan program-program saya, selebihnya terserah Bapak Ibu sekalian. Jadi di bawah ini ada jangan arti kama bicara nanti pengalihatannya pas saya KTP saya tahu nggak kata, tapi di bilik pastikan mencoblos sesuai yang di. Arti kama bicara nanti ini dari serangan. Ambil gitu, karena itu pemberian. Bukan kita yang dikejar itu, yang dikejar itu tim suksesnya. Gimana itu karena ini kita suara. Tadi Pak Tetapi cerita-cerita soal serang itu apa pengalaman pribadi tadi itu. Makanya ini aku seorang 80 Jumat. Jadi ambil tapi coblos sesuai dengan insya Allah dengan begitu kita lepas dari neraka.
termasuk menyogok dan disogok, dua-dua masuk got. Tidak berdosa, neraka janjinya itu. Maka dari itu pastikan bahwa kita memilih sesuai dengan yang kita inginkan. Anggapan kan pun nama tuh, alhamdulillah lepas dicocok. Siapa tahu, kan banyak nih, siapa tahu ada toko-toko yang ngasih. Tidak sengaja duduk di belakang, saya perhatikan yang di atas perahu karena ombaknya agak bagus. Apa yang terlintas dalam pikiran saya? Orang-orang ini, beliau-beliau ini mengantarkan saya ke pulau hari ini. Dia tahu bahwa ombak lagi bagus. Dia berjuang untuk saya, dan saya sendiri tidak pernah membantu orang ini. Gitu. Tapi dia ikhlas, panas matahari, angin, ombaknya keras, dia ikhlas mengantarkan saya. Saya meneteskan air mata. Kenapa? Pada akhirnya sejarah hanya mencatat kami berdua. Saya tanya Pak Wakil calon wakil, saya bilang Pak Wakil, kau duduk di sini. Kenapa saya meneteskan air mata? Coba boleh. Apa yang mereka dapatkan? Mereka ikhlas mengantarkan kita ke pulau. Tidak ada kesusahannya yang mendoni menggapai di kapal, ada yang makan, ada yang bikin kopi. Dia tidak akan tercatat dalam sejarah bahwa dia pernah jadi berapa. Yang tercatat adalah kita berdua. Saya tanya sampaikan, tanam dalam sanubari bahwa betul-betul kau ambil barang ini untuk mengabdi, bukan untuk menjarah. Saya sadar di pulau, kami sadar di pulau beserta tim. Dari jauh aungan maju ke gondrong-gondrong itu. Saya tidak pernah berkenalan sebelumnya. Kenapa mereka begitu antusias berbondong-bondong datang? Lalu berteriak maju ke gondrong-gondrong itu. Saya tahu kepala desanya lagi menghimpit, jangan ramaikan, tidak coba-coba datang. Pasti itu. Ada satu pulau, dua pulau yang berterus. Kita di dalam desa ini ada telepon dari dalam. Tapi ada keinginan yang untuk berubah. Jadi sampaikan kepada mereka yang mengatakan dirinya penguasa, tidak ada yang hebat di muka bumi ini kecuali kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu, harapan saya, harapan kami, mohon doa dan restunya. Kalau ternyata memang di ujung karena pilihan sesuatu mendesak, saya bisa memahami itu. Tapi saya mohon doa, saya mohon restu. Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang membolak-balikkan hati orang. Pesan saya, jangan sampai ada perselisihan hanya karena beda pendapat. Jangan karena beda pilihan. Ada 3 calon hari ini yang berdiri. Tugas kami sebagai putra-putra Kabupaten Pangkep, sebagai warga negara Indonesia, berhak memilih dan berhak pasangnya menggunakan antena, pasangnya KTAN itu doang. Kasih saya. Sampaikan dari kanal. Kalau ada cerita-cerita seperti itu, dia mati saya. Jangan mati terlalu bisa. Ada kita. Jadi jangan mati terlalu pusing. Kenapa? Saya tidak mau mengaluh-aluhkan masyarakat soal-soal. Seolah-olah saya menghina masyarakat Kabupaten Pangkep. Pada uang 150-200 ribu, harga dirinya negara. Saya tidak mau. Walaupun saya sanggup melakukannya, tapi saya tidak akan pernah mengomongkan itu. Jangan ada seperti itu. Kenapa? Kita termiskin hari ini, tapi kita punya hak yang mantap. Mari serahkan 2 jalan busuk 5 tahun di Nauru. Sampaikan sama-sama. Dan jangan coba-coba, dan baik lurah maupun camat. Kalau ada rekan, sampaikan kepada tim saya berhadapan. Pokoknya karena bulan itu
lawan ya. Lumpuh sana, nggak kamar atau kucing. Kasih tahu Pak Camat, nggak apa-apa. Dan kasih tahu gitu, hati-hati kasih karena gitu ya nanti nenggapmu. Masih karena pertanggungjawaban di dosa-dosa namanya. Jangan pemerintah tegak lurus. Serahkan kepada masyarakatnya siapa yang ingin dia pilih. Saya sendiri berkeliling kampanye. Tidak ada satu tempat kampanye saya bersuara harus memilih saya. Semua saya serahkan kepada masyarakat. Saya hanya datang menawarkan diri saya. Maka dari itu, Bapak Ibu sekalian, harapan kami Bapak Ibu ada dalam keadaan sehat dan berpikir yang sehat.